Salam sukacita untuk mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima sampai hari ini. Kami HKBP Cijantung akan bersama saudara dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai-Mu dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Sakaria pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian tertulis, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saya baca sekali lagi, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seperti apa itu kegembiraan? Bagaimana kita bisa melukiskan perasaan gembira di tengah-tengah kehidupan kita? Sering kita melihat gambaran kegembiraan di tengah-tengah kehidupan kita seperti seorang ibu yang menggendong anaknya yang baru lahir. Itu pasti sebuah kegembiraan atau sukacita. Atau ketika kita melihat seseorang penggemar melihat tim atau kelompoknya memenangkan sebuah pertandingan, maka dia akan berteriak. Itu juga sebuah kegembiraan. Atau mungkin juga kita pernah melihat senyum lebar seorang pengantin pria saat dia berjalan dengan pengantin wanita menyusuri lorong di gereja untuk masuk dan menerima pemberkatan pernikahan. Itu juga kegembiraan di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah beberapa gambaran ungkapan rasa gembira, sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, renungan hari ini juga Alkitab mengajak kita juga untuk bergembira. Alkitab mengatakan bersorak-sorailah dan bersukarialah. Tuhan mengajak kita untuk tetap bergembira di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa kita harus bergembira? Dan mengapa Tuhan mengajak kita untuk bergembira? Kita bisa lihat dalam Sakaria pasal 2 ini. Pertama, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bersoraklah dan bergembiralah, bersukarialah, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, mengapa Tuhan mengajak kita untuk bersukacita? Karena Tuhan sangat mencintai kita. Dan Dia tidak membiarkan orang percaya akhirnya binasa oleh orang-orang yang jahat. Tuhan sangat mencintai kita. Ini alasan kedua mengapa Allah mengajak agar orang percaya tetap bersukacita, bersorak-sorai dan bersukaria, karena Allah sangat mencintai kita. Yang ketiga, kita juga bisa melihat dalam Sakaria pasal 2 ini, mengapa Allah mengajak kita untuk bersukacita, bersorak-sorai dan bersukaria, karena Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah melupakan orang percaya. Jadi bahkan ketika kita mengalami penderitaan yang paling buruk, Dia melihatnya dan mau menolong kita. Saudara-saudara, apa jaminan bagi kita sebagai orang Kristen? Apa keyakinan kita sebagai orang Kristen bahwa Allah memang benar-benar ada di tengah-tengah kita? Allah mengasihi kita dan Allah tidak pernah melupakan kita. Dalam Sakaria pasal 2 ayat 8 dikatakan, di hadapan Allah kita adalah biji matanya. Sakaria 2 ayat 8, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya.
Ini keyakinan, jaminan. Mengapa Allah menyuruh kita untuk bersukacita. Dan apa keyakinan kita sehingga kita mau bersukacita dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Karena kita yakin kita berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah biji matanya. Saudara-saudara, pada minggu Advent ini kita juga diajak untuk percaya akan kasih Tuhan bagi kita. Bahkan di tengah-tengah kesusahan sekalipun saat ini. Kita diajak dalam minggu Advent ini untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita diajak dalam minggu Advent ini untuk mengingat bahwa Tuhan selalu peduli dengan manusia. Tidak peduli seberapa sulit hari-hari kita alami, seberapa lama kita menderita, tapi pasti yang terbaik dari Tuhan akan datang. Minggu Advent ini mengingatkan kita akan penantian Kristus yang akan datang ke tengah-tengah dunia untuk kedua kali. Dan pada saat itulah kita bersorak-sorai dan bersukaria. Minggu Advent ini menggugah kita mengingat untuk menantikan Kristus datang kedua kali. Dan pada saat itulah puncak dari sorak-sorai dan sukacita kita karena kita menang bersama Kristus. Tuhan ingin umatnya bersukacita. Tuhan ingin agar kita tetap bersukaria, bersorak-sorai di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan sesulit apapun yang kita alami. Tuhan ingin agar umatnya bergembira dan bersukacita. Kristus di tengah-tengah kita. Allah mengasihi kita dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah selalu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Jiwa kami bersorak-sorai dan bergembira Tuhan, mengingat Engkau yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Jiwa kami bersyukur bersorak-sorai karena kami berharga di depan Tuhan dan Engkau tidak pernah melupakan kami dalam kehidupan ini. Bahkan dalam situasi yang pahit sekalipun. Ya Allah, terima kasih Tuhan dalam minggu-minggu Advent ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di depan Tuhan bagaikan biji mata-Mu. Dan Engkau Tuhan mengingatkan kami dalam minggu Advent ini bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan dalam minggu Advent ini kami mengingat dan berharap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Agar kami dapat bersama-sama dengan Engkau. Dan itulah puncak dari sorak-sorai dan sukacita kami ketika kami menang bersama-sama dengan Engkau. Namun menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Engkaulah kiranya menguatkan dan menolong kami. Agar kami ketika melewati situasi yang sulit dan semakin tidak menentu dan kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi kami tetap Tuhan percaya bahwa yang terbaik dari Tuhan akan Engkau berikan bagi kami. Engkau mengajak kami Tuhan, sebagai orang Kristen, untuk tetap bersukacita. Engkau mengajak kami Tuhan dalam situasi yang kami alami sekarang ini pun, untuk tetap bergembira karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar Tuhan, kami mendoakan setiap orang-orang percaya yang mengalami kesulitan, kesedihan, bahkan duka cita, agar mereka mengingat Engkau Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah mereka, dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, dan Engkau tidak pernah melupakan mereka. Biar Tuhan sesaat mereka sedih, tapi ketika mereka mengingat Engkau, maka jiwa mereka kembali bersorak-sorai. Biar Tuhan setiap hari kami tetap berpengharapan kepada Engkau, dan kami bersukacita Tuhan, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami berterima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.